Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiara Matunisa dengan NIM 12420303021. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Nahwu Mutaqaddim, dan dalam video ini saya akan membahas dua tema, yaitu yang pertama ada sighah balaghah dan yang kedua sifat musyabahah bismil fa'il. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang sighah mubalaghah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari sighah mubalaghah. Itu pengertiannya, yang qasidal mubalaghah awit taksiri tuhawilu sighati ismil fa'ili, jika tujuan untuk mubalaghah atau memperbanyak, maka diganti bentuk isim fa'ilnya ila siyagin simaiyatin kepada bentuk yang simai ala khamsatin auzanin, dalam keadaan atau ke dalam bentuk 5 wazan. Nah, apa saja wazan-wazannya? Nah, untuk wazan-wazannya yang termasuk ke dalam bentuk yang simai di sighah balaghah ini itu ada 5. Yang pertama ada wazan fa'alun yang mempunyai mauzun atau dengan mauzun manna'un, qawamun, sawwamun, tawakun, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Kemudian wazan yang kedua ada wazan mif'alun dengan mauzun mit'anun, mihdarun, mifrojun, mi'damun, dan lain sebagainya. Kemudian untuk wazan yang ketiga ada wazan fa'ulun dengan mauzun ghafurun, syakurun, hakudun, soburun, dan lain sebagainya. Untuk wazan yang selanjutnya, wazan yang keempat ada wazan fa'ilun dengan mauzun alimun, qadirun, sami'un, khabirun, dan lain sebagainya. Nah, sekarang wazan yang terakhir yaitu wazan fa'ilun dengan mauzun hadirun, qalikun, yaqidun, fahimun, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu amal sighah mubalaghah. Jadi sighah mubalaghah ini tuh bisa beramal seperti apa sih gitu. Nah, ta'malu sighul mubalaghah amala ismil fa'ili binafsin syurutihi. Jadi sighah mubalaghah ini tuh bisa beramal seperti isim fa'il dengan syarat-syaratnya. Jadi untuk amalnya ini tuh sama dengan isim fa'il, begitupun dengan syarat-syaratnya. Jadi amalnya itu tidak berbeda dengan amal isim fa'il, yang membedakan hanya bentuk wazan-wazannya saja. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat atau mari kita masuk ke pembahasan contohnya. Untuk contoh sighah mubalaghah ini tuh yang pertama ada toma'antur rajula al-qaliqa baluhu. Nah, dalam kalimat ini yang menjadi sighah mubalaghahnya atau kalimat yang termasuk ke dalam sighah mubalaghahnya adalah kalimat al-qaliqa. Nah, al-qaliqa di sini itu kan tadi yang di wazan-wazan itu disebutkan tuh ada wazan qalikun. Ya, ada mauzun qalikun dari wazan fa'ilun. Nah, maka pada kalimat ini tuh yang menjadi sighah mubalaghahnya ada kalimat al-qaliqa. Kemudian di depannya ada kalimat balu. Kalimat balu di sini adalah fa'il untuk sighah mubalaghah al-qaliqa tadi, li'annaha mahallah bi alif lam. Karena kemasuki atau keadaan al-qaliqa ini tuh didahului dengan alif lam. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, yaitu innallaha sami'ud du'a. Nah, dalam kalimat ini yang menjadi kalimat sighah balaghahnya itu kalimat sami'un, yang mana kalimat setelahnya yaitu ad-du'a, dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih untuk sighah balaghah sami'un tadi. Kenapa? Li'annaha mujarradan min alif lam, karena kosong dari alif lam. Wadalat ala halin wal istiqbal, dan menunjukkan kepada sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Nah, untuk pembahasan sighah balaghah sudah selesai, sudah beres di contoh yang tadi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai sifat musyabahah bismil fa'il, sifat musyabahah yang diserupakan dengan isim fa'il. Nah, untuk sama seperti tadi, untuk yang pertama kita akan mengetahui pengertiannya terlebih dahulu.
Nah, sifatul musyabbahatu bismil fa'il ismun mushtaqun la yusagu illa minal fi'li sulasi lazim. Jadi sifat musyabbahah yang diserupakan dengan isim fa'il itu tidak bisa dibentuk kecuali dari fi'il sulasi yang lazim, yaitu fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih. Jadi fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih. Kebalikan dari fi'il lazim ini adalah fi'il muta'adi, yang mana fi'il muta'adi ini tuh adalah fi'il yang memiliki maf'ul bih. Dan sifat musyabbah bismil fa'il ini tuh hanya bisa dibentuk oleh fi'il lazim saja gitu. Kemudian wahuwa wasfun yadullu ala man qoma bil fi'li ala wajhi sabuti. Wahiyya wasfun, yaitu suatu sifat yadullu yang menunjukkan ala man qoma bil fi'li, kepada seseorang yang melakukan suatu pekerjaan wajhu sabuti, dalam keadaan secara terus menerus atau tetap. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti kalimat hadzal fata karimun. Pemuda ini yang mulia, pemuda ini yang mulia gitu. Nah, kalimat karimun di akhir pada kalimat hadzal fata karimun ini tuh merupakan sifat musyabahah ya kepada al-fata, merupakan sifat dari al-fata yang sifatnya itu terus menerus akan terus melekat kepada si al-fata ini. Jadi yang mulia kan karimun, artinya tuh yang mulia, dan sifat si mulia ini tuh akan terus melekat kepada si pemuda ini gitu. Yang dimaksud dengan wajhi sabuti tadi tuh. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya kita akan masuki suwagus sifatul musyabahah, bentuk-bentuk sifat musyabahah. Nah, sifat musyabahah ini tuh tidak bisa dibentuk kecuali dari fi'il lazim kan. Nah, ada 3 keadaan atau ada 3 wazan. Yang pertama ada wazan fa'ala yang ain fi'ilnya di fathah. Yang kedua ada wazan fa'ila yang ain fi'ilnya di kasroh. Kemudian yang ketiga ada wazan fa'ula yang ain fi'ilnya di doma. Nah, kita akan membahas satu persatu dari setiap wazan ini. Yang pertama ada fi'il lazim berwazan fa'ilun. Nah, untuk wazan fa'ilun ini tuh sifat musyabahahnya ada 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk af'alu atau ada wazan af'alu. Af'alu, untuk wazan af'alu ini tuh jika dia diubah ke dalam bentuk mu'anas, maka si kalimatnya akan berubah menjadi fa'la'u. Contohnya seperti kalimat ahmaru. Jika diubah ke dalam mu'anas maka akan menjadi hamro'u. Ataupun seperti kalimat asmaru, ketika diubah kepada mu'anas maka dia akan berubah menjadi samro'u. Nah, kemudian keadaan yang kedua dari fi'il lazim wazan fa'ilun ada fi'il lazim wazan fa'ilun, ya benar. Ada mauzun ini farihun. Kemudian juga syarisun, toribun, dan salisun. Nah, untuk ini bentuk wazan yang kedua dari wazan fa'ilun tadi. Nah, bentuk yang terakhir dari fi'il lazim fa'ilun tadi itu ada bentuk atau ada wazan fa'lanun yang apabila diubah ke dalam mu'anas maka bentuknya berubah menjadi kalimat fu'la. Contohnya seperti kalimat jaw'anun, ketika diubah ke mu'anas maka menjadi ju'a gitu. Ataupun kalimat ghadbanun, ketika diubah menjadi mu'anas maka menjadi ghudba, seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan kalau si sifat musyabah ini tuh dibentuk dalam 3 keadaan fi'il lazim ya. Nah, sekarang tadi udah yang pertama nih. Sekarang kita masuk ke bentuk fi'il lazim yang kedua, yaitu fi'il lazim fi'il lazim yang didomahkan ain fi'ilnya, yaitu kalimat fa'ula. Untuk kalimat fa'ula ini tuh wazan sifat musyabahahnya itu ada lebih banyak daripada wazan fa'ilun yang tadi. Contohnya, wazan yang pertama yaitu wazan fa'ilun dengan mauzun syarifun, karimun, do'ifun, dan lain sebagainya. Kemudian wazan yang kedua ada wazan fa'lun dengan mauzun syahmun, so'bun, sahlun, dan lain sebagainya. Kemudian wazan yang ketiga ada wazan fu'alun dengan mauzun syuja'un, humamun, furotun, dan lain sebagainya.
Nah, wazan selanjutnya ada wazan fa'alun dengan mauzun jabanun, hasonun, dan lain sebagainya. Kemudian wazan yang selanjutnya ada wazan yang kelima ini ya. Ada wazan fa'alun dengan mauzun batolun, hasanun, dan lain sebagainya. Dan wazan yang terakhir dari fi'il lazim yang didomahkan ain fi'ilnya adalah wazan fu'lun dengan mauzun hulwun, sulbun, murrun, dan lain sebagainya. Nah, udah dua bentuk fi'il lazim untuk sifat musyabahah. Sekarang kita akan membahas bentuk yang ketiga dari fi'il lazim di sifat musyabahah ini tuh, yaitu fi'il lazim yang ain fi'ilnya dipatahkan, yaitu kalimatnya fa'alun. Nah, untuk kalimat fa'alun itu wazan untuk sifat musyabahahnya lebih sedikit daripada wazan-wazan sebelumnya gitu, seperti ada kalimat toyibun, syayikun, asyabun, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tuh adalah bentuk-bentuk dari sifat musyabahah. Yang pertama ada yang dikasrokan ain fiilnya seperti fa'ilun yang memiliki 3 wazan. Kemudian juga ada yang didomahkan ain fiilnya seperti fa'ulun. Untuk fa'ulun ini tuh ada sekitar 6 wazan. Dan yang terakhir ada wazan yang dipatahkan ain fiilnya, yaitu wazan fa'alun. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari sifat musyabahah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu amal dari sifat musyabahah. Nah, jadi sifat musyabahah ini tuh bisa beramal seperti apa gitu. Nah, kita akan bahas ya. Ta'malu sifatul musyabahah idza dalat ala na'tin sababiyyin. Ai idza dalat ala sifatin fismin yaliha. Jadi, sifat musyabahah ini tuh bisa beramal atau bergandengan dengan sesuatu bisa bergandengan dengan na'at sababi. Nah, apa sih na'at sababi ini tuh? Na'at sababi adalah sesuatu yang menunjukkan atau yang menyifati kepada isim setelahnya. Nah, apa bedanya na'at sababi dengan na'at hakiki? Jika na'at hakiki ini tuh dia mensifati kalimat sebelumnya. Nah, kalau na'at sababi ini tuh dia mensifati kalimat setelahnya gitu. Wadzalika sawaan iktaronat bi alif lam am juridat minha. Nah, si na'at sababi ini tuh bisa bergandengan dengan sesuatu setelahnya itu, baik keadaannya itu ada alif lam ataupun tidak gitu. Jadi tidak harus selalu ada alif lam, akan tetapi bisa juga dia tidak mempunyai atau tidak didahului atau tidak berbentuk dengan alif lam gitu. Wali ma'muli sifatil musyabahah, dan ma'mul untuk sifat musyabahah ini tuh salah halatin, ada 3 keadaan gitu. Jadi kalimat setelah sifat musyabahah ini tuh disebutnya ma'mul, dan si ma'mul ini tuh mempunyai 3 keadaan. Apa saja, bagaimana 3 keadaan ini tuh? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu an yakuna marfu'an ala annahu fa'ilun idza kana mudhofan ila domirin au ila ismin akhir, yaitu apabila keadaannya itu marfu, dia keadaannya marfu, dia menjadi fa'il apabila idofah dengan domir atau isim setelahnya gitu. Contohnya seperti dakhaltu bustanan jamilan mandoruhu. Pada kalimat dakhaltu bustanan jamilan mandoruhu di sini yang menjadi sifat musyabahahnya yaitu kalimat jamilan, dan mandoruh di sini tuh dia sebagai fa'il karena dia idofah kepada domir. Nah, bentuk selanjutnya yaitu mansub sebagai tamyiz. Contohnya dakhaltu al bustana al jamila mandoron. Nah, kalimat mandoron di sini tuh dia kan fathah akhirnya dan keadaannya nasab. Nah, maka dia berkedudukan mansub sebagai tamyiz untuk kalimat al jamila. Nah, kemudian bentuk yang terakhir yaitu majrur apabila idofah dan diiringi dengan alif lam. Contohnya dakhaltu al-bustana al-jamila al-mandori. Nah, al-mandori di sini tuh kan dia akhirnya kasrah, maka dia berkedudukan majrur atau dia i'rabnya adalah majrur dan dia diiringi oleh alif lam gitu. Nah, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.